terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu Bapak Ibu sekalian karena karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 14 lebih 19 menit ya Bapak Ibu, maka akan saya buka untuk acara webinar pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar BLUD Sinkortox, Sintox ke-24 dengan tajuk Tantangan Pemerintah Daerah dalam Persiapan Menerapkan BLUD. Di sini saya senang sekali bisa menemui Bapak Ibu kembali ya dan dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Sulis. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan memandu acara ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita jalani pada siang hari ini bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Berdoa tidak pernah usai ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk membakar semangat kita pada siang hari ini ya, karena ini puasa siang-siang lagi panas-panasnya. Nah, kita untuk biar semangatnya semakin bertambah, kita mendengarkan terlebih dahulu untuk lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa saya himbau kepada Bapak Ibu peserta ya untuk berkenan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan melalui pesan WhatsApp maupun email. Diharapkan juga kepada Bapak Ibu peserta untuk mematikan mikrofon selama proses menyampaikan materi dan mengganti nama di Zoom-nya dengan format nama underscore asal instansi. Selama materi berlangsung, Bapak Ibu peserta juga diperkenankan untuk bertanya via chat. Saat sesi tanya jawab akan ada satu atau dua pertanyaan yang akan dibacakan. Kemudian satu atau dua pertanyaan lainnya akan diberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara lisan menggunakan fitur raise hand ketika dipersilakan. 3 penanya terpilih akan mendapatkan giveaway yang akan dikirimkan ke alamat pemenang. Baik, yang selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini.
Acara yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang saya lakukan, di mana nantinya juga akan ada penyampaian singkat company profile dari Sinkor BLUD. Kemudian acara kedua yaitu foto bersama. Kemudian akan dilanjutkan acara inti dari webinar ini yaitu menyampaikan materi dari narasumber. Sebelum sesi materi berlangsung, saya akan memperkenalkan sekilas latar belakang dari speaker kita kali ini. Setelah sesi materi selesai, akan ada sesi pertanyaan jawab. Kami akan membacakan jumlah pertanyaan yang tadi kami sebutkan ya. Nanti akan disesuaikan karena kembali lagi karena keterbatasan waktu untuk jumlah pertanyaan nanti akan kami sesuaikan. Begitu. Selanjutnya akan ada sesi pembacaan pemenang giveaway bagi 3 penanya terpilih dan yang terakhir adalah agenda penutupan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang kami Sinkor BLUD. Bapak Ibu sekalian, kami adalah Sinkor Indonesia. Sinkor Indonesia adalah konsultan keuangan yang bergerak di bidang pendampingan pola pengelolaan keuangan BLUD atau BLUD. Berdiri sejak 2010, Sinkor sudah mendampingi lebih dari 1.000 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki visi menjadi mitra BLU atau BLUD lebih sehat dan akuntabel dengan basis teknologi akuntansi nomor 1 di Indonesia. Memiliki misi menyelenggarakan pendampingan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk menyelesaikan secara cepat, tepat, dan akuntabel serta menunjang kinerja lebih efektif dan efisien dengan sistem aplikasi. Menyelenggarakan workshop untuk memberikan pemahaman pengertian alur dasar hukum PPK BLU atau BLUD dari persiapan penerapan hingga implementasi BLU atau BLUD. Menyediakan layanan integrasi yang dapat membantu BLU atau BLUD dalam memenuhi kewajiban dan meningkatkan kinerjanya. Berikut adalah fungsional tim dari Sinkor BLUD. Memiliki Direktur Eksekutif Sinkor BLUD yang akan memandu kami, konsultan BLUD, konsultan BLU, Financial Service Consultant, sistem dan juga partnership, serta beberapa praktisi rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Berikut adalah partner narasumber dan juga praktisi BLUD. Bapak Niza Wibiana Tito, MKOM, MM, MAK, CAAT. Sebagai tenaga ahli, pendamping BLUD, dan konsultan teknologi informasi. Terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD, serta berpengalaman mengisi, mendampingi lebih dari 1.400 pelatihan dan pendampingan di bidang BLUD. Ada Dr. Rudi Suryanto SE MACCAK, dosen akuntansi UMY, mantan auditor senior, berpengalaman lebih 300 pelatihan dan pendampingan, serta tim pendamping Sinkor BLUD yang profesional dan berkompeten di bidang BLUD. Berikut sekian sedikit gambaran dari proses digitalisasi pengelolaan keuangan menggunakan software BLUD Sinkor. BLUD.co.id hadir dengan software laporan pola pengelolaan keuangan BLUD berbasis web atau software online untuk menunjang dan mendukung kinerja secara efisien dan efektif. Aplikasi laporan keuangan ini menjadi produk unggulan dan kompetitif bagi BLUD.co.id. Aplikasi yang ada di BLUD.co.id diberi nama Sistem Eblut. Baik, sekian untuk company profile dari Sinkor BLUD. Kemudian selanjutnya adalah sesi foto bersama Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi. Baik, boleh dibuka kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah kami berikan. Begitu. Baik.
Baik, nanti di hitungan ketiga akan ada rekan kami akan melakukan tangkapan layar. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa siap di depan kamera. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi Bapak Ibu boleh menggunakan begini. Ya, ini adalah simbol dari Sinkor Indonesia. Ya, ya. Baik, di hitungan ketiga akan kami tangkap layarnya ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya em, izinkan sebelum kita masuk ke sesi intinya ya, ke acara intinya yaitu penyampaian materi. Sebelumnya tim kami sudah mengirimkan untuk link absensi di kolom chat. Ya, Bapak Ibu bisa mengisi link absensi tersebut yang nantinya akan kami gunakan untuk pengiriman materi dan juga sertifikat Bapak Ibu. Silakan bisa diisi, rekan-rekan bisa dikirimkan ulang apabila nanti ada Bapak Ibu yang belum bisa mengakses agar bisa diakses ulang. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang narasumber kita kali ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, iya. Berikut adalah Bapak Niza Widiana Tito, MKOM, MM, MAK, CHT. Ya, biasa dipanggil Pak Tito. Beliau adalah seorang ahli keuangan dengan lebih dari 11 tahun pengalaman. Telah mendampingi lebih dari 1.400 instansi pemerintah dalam persiapan dan implementasi BLUD. Dikenal sebagai konsultan senior, beliau berfokus pada hasil dan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia melalui BLUD. Berikut adalah riwayat pendidikan dari Bapak Tito. Beliau merupakan role model ya bagi kami karena niat mulia di balik gelar-gelar yang beliau miliki saat ini. Ini menginspirasi kami semua untuk memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya. Berikut adalah kemampuan dari Bapak Tito, yaitu teknologi informasi, manajemen keuangan BLUD, akuntansi, hukum, serta sertifikasi. Berikut adalah pengalaman Bapak Tito sebagai konsultan BLU atau BLUD, narasumber BLU atau BLUD, serta data scientist. Berikut adalah pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil Bapak Tito capai, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas rumah sakit pemerintah guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, membantu puskesmas pemerintah mandiri secara keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, memperbaiki pendapatan SMKN pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki akurasi dan keandalan hasil pemeriksaan di laboratorium pemerintah untuk layanan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan pengelolaan persampahan oleh instansi pemerintah guna mengurangi dampak lingkungan. Berikut adalah rekan kerjasama dan juga klien yang sudah berhasil Bapak Tito dampingi ya. Baik. Terima kasih sekian untuk pemaparan latar belakang dari pembicara kita pada siang hari ini. Baik, ini kita sapa dulu ya speaker kita pada siang hari ini. Beliau Bapak Tito. Halo Bapak Tito, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat ya? Iya. Sehat, Suaranya alhamdulillah. jelas. Jelas Bapak sekarang. Jelas sekali. Oh, Baik, tidak berlama-lama lagi ya Bapak Tito ya. Kita langsung ke eh, pemaparan materi. Silakan. Selamat mengikuti Sinkarto ke-24 Bapak Ibu. Kepada Tito kami persilahkan. oke. Ya, selamat siang. Ini menjelang sore. Mungkin bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan. Sambil
menunggu waktu berbuka ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Di kesempatan ke-24 ini, kita masih berbicara tentang penilaian daerah. Mungkin kita nanti akan banyak diskusi ya. Jadi pemaparan saya mungkin akan sekilas saja terkait dengan penerapan PLUD dan mudah-mudahan kita bisa sedikit waktu lebih banyak untuk diskusi. Oke, mungkin untuk mempersiapkan aku, kita langsung saja bisa di next. Ya, next saja. Itu sudah next. Ya, next kita langsung sedikit overview terkait PLUD ya. Jadi saat ini untuk PLUD di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau memang PLUD awalnya hanya kesehatan, kesehatan, kesehatan yang terbanyak seperti rumah sakit di Indonesia, seluruh rumah sakit umum daerah menerapkan PLUD, puskesmas menerapkan PLUD. Nah, ini mulai bermunculan banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang menerapkan PLUD seperti sarana penyediaan minum, SMK negeri, pasar, balai benih, laboratorium, balai kesehatan, dan sebagainya. Tentunya semua dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja keuangan. Jadi kata kunci di PLUD ini hanya ya kita fokuskan kedua hal. Ya, yang ketiga dan keempat tentunya ada ya. Jadi peningkatan pelayanan dengan kinerja keuangan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, kita fokus kedua saja, bagaimana cara meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan. Nah, ini yang kita garis bawahi. Artinya kinerja keuangan ini bagaimana keuangan itu tidak 100% apa SKPD atau perangkat daerah ataupun UPT itu bagaimana supaya 100 untuk menjalankan operasionalnya itu tidak hanya bergantung kepada APBD. Karena kalau semua hanya bergantung ke APBD, tentunya ada keterbatasan dalam pelayanan. Salah satu contoh yang sederhana ya, misalnya dalam hal pelayanan, tentunya bukan pelayanan utama misalnya. Kalau kesehatan, pendidikan itu pelayanan utama. Pelayanan-pelayanan yang bukan utama. Contoh di Balai Benih Perikanan. Bagaimana ketersediaan benih ikan di masyarakat untuk para petani-petani ikan. Nah, tentunya kalau jika hanya mengandalkan APBD, ya pastinya pelayanan yang dapat dilakukan itu ya sesuai dengan postur APBD. Berapa berapa apa namanya? Berapa pagu APBD yang diberikan untuk pelayanan ya itu maksimalnya. Padahal di masyarakat atau kebutuhan itu lebih dari itu. Nah, inilah konsep di PLUD. Jadi bagaimana tidak hanya mengandalkan APBD. Lalu dari mana? Tentunya dari masyarakat juga. Jadi ada keterlibatan dari masyarakat, yaitu terkait dengan transaksional ya, atau yang ya simpelnya disebut retribusi. Jadi ada jasa layanan dari masyarakat yang dikelola, tentunya akan kembali untuk pelayanan, sehingga tidak hanya pure APBD. Nah, jadi nanti bisa di PLUD itu memang ada dua sumber dana, APBD dan layanan dari masyarakat. Nah, itulah yang menjadi konsep utama di PLUD, yaitu meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan. Tentunya kinerja keuangan yang berasal dari masyarakat. Oke, next. Ya. Nah, ini mungkin semua sudah paham lah
bahwa BLUD itu tadi masalah keuangan, adanya fleksibilitas dalam hal pengaturan keuangan singkatnya. Jadi bagaimana peningkatan pelayanan dengan peningkatan kinerja keuangan untuk dengan cara fleksibilitas dalam pelayanan dan dalam pengaturan keuangan. Nah, di sini BLUD yang perlu kita pahami bersama bahwa ini bukan lembaga ya. Masih ada yang menganggap BLUD itu sebuah lembaga. Maka kita luruskan lagi, BLUD ini hanya sebuah sistem, sistem yang diterapkan untuk keuangannya, dalam hal pengaturan keuangan. Terus lembaganya apa? Lembaganya ya UPT atau badan daerah atau lembaga lain, lembaga milik pemerintah. Jadi harus ada lembaganya dulu untuk menerapkan BLUD. Oke, next. Nah, kita lihat posisi pelayanan publik pemerintah di mana BLUD berada. Yang pertama ada publik yang full murni menggunakan APBD, itu adalah SKPD atau UPT biasa. Mereka murni menggunakan sumber dana APBD. Kemudian private, pelayanan pemerintah berupa private, itu ada BUMD, Rusda, di mana fokus utamanya adalah profit, karena sumber dananya murni berasal dari jasa layanan masyarakat. Jadi indikator utama BUMD, Rusda itu adalah dapat menyumbang pendapatan ke daerah. Jadi harus ada profit. Kalau tidak ada profit ya bisa dikatakan Rusda tersebut ya kurang baik tentunya. Bukan hanya pelayanan. Kalau pabrik tadi pelayanan, fokusnya hanya pelayanan, APBD-nya ya adanya sekian, ya itu yang digunakan untuk pelayanan. Jadi tidak apa namanya, ya maksimalnya hanya di angka APBD. Jadi fokusnya hanya pelayanan, tidak fokus kepada uh, keuangan. Nah, kemudian lahirlah yang dinamakan kuasi publik. Ya, ini posisi BLUD. Jadi dia ya bahasanya tidak mengutamakan keuntungan, itu menggunakan dua sumber dana. Jadi dia mengutamakan pelayanan dan keuangan. Nah, keuangan ini adalah bagaimana pengaturan keseimbangan antara APBD dan jasa layanan. Jadi APBD ya pastinya tetap wajib. Kemudian bagaimana pengelolaan jasa layanan dari masyarakat. Nah, jadi bisa menyeimbangkan mana yang bisa posturnya lebih besar ataupun lebih kecil dari APBD atau jasa layanan sehingga dapat memaksimalkan layanan. Sehingga tidak hanya berpatok pada APBD. Jadi layanan bisa lebih efisien, bisa lebih cepat karena adanya jasa layanan yang dikelola sendiri oleh UPT tersebut. Nah, disitulah perbedaan layanan publik di pemerintah saat ini. Jadi ada tiga, public, private, dan quasi public. Oke, next. Ya. Nah, konsep dasar PLT, nah, tentunya yang ada di sebelah kanan ya, peningkatan pelayanan dan efisien. Tadi sudah kita singgung. Oke, next. Oke, next saja. Nah, kita lihat PLUD ini sangat luar biasa. Sebuah instansi yang menerapkan fleksibilitas, menerapkan BLUD akan mendapat fleksibilitas dalam hal mengatur keuangan. Ada 10 fleksibilitas ini yang bisa kita sedikit cermati. Jadi fleksibel dalam hal pengelolaan pendapatan, belanja, pengadaan bajas, pengelolaan utang piutang, tarif SDM kerjasama,
investasi serta defisit dan remunerasi. Ya, ini dalam kesempatan kali ini kita tidak banyak membahas tentang fleksibilitas. Mungkin lain kali kita bisa membahas secara detail apa apa fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD ya. Ini hanya sekilas, misalnya dalam pendapatan itu dikelola langsung, belanja adanya fleksibilitas, tidak hanya belanja sesuai dengan RKA atau DPA, bisa dirubah sewaktu-waktu, kemudian dapat membuat tarif sendiri, terus SDM tidak hanya terbatas ASN, dan lain sebagainya. Nah, itu semua perlu penjelasan secara detail dan bagaimana cara melaksanakannya. Karena seperti contoh, pengelolaan SDM dikatakan BLUD boleh menerima pegawai selain ASN. Tetapi kita semua tahu ada aturan bahwa tidak boleh lagi merekrut pegawai. Nah, ini bisa bertentangan. Nah, itu ada cara dan bagaimana pelaksanaan. Tapi untuk kesempatan di 20 webinar ke-24 ini mungkin belum kita bahas secara detail fleksibilitas. Kita akan lebih ke fokus bagaimana persiapan penerapan PLUD untuk sektor-sektor. Nah, ini diperuntukkan mungkin di luar kesehatan ya. Kalau kesehatan itu sudah sangat banyak panduan-panduannya. Nah, ini mungkin di sektor-sektor yang non kesehatan seperti ada balai konservasi, persampahan, laboratorium kesehatan, balai benih dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, ini sekilas tentang tata aturan PLUD. Yang sedikit saya sampaikan adalah mengenai fleksibilitas-fleksibilitas tadi, semua diatur di peraturan kepala daerah. Jadi bukan perda atau peraturan daerah, tapi peraturan kepala daerah. Jadi untuk menjalankan fleksibilitas yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah menggunakan semua harus tertuang di dalam peraturan kepala daerah secara detail. Pelaksanaan-pelaksanaannya, petunjuk-petunjuk teknis, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini sekilas peraturan-peraturan kepala daerah yang perlu disiapkan untuk menjalankan fleksibilitas. Next. Ini contoh peraturan-peraturan kepala daerah yang perlu disiapkan untuk menjalankan fleksibilitas. Jadi harus membuat peraturan ya, peraturan kepala daerah. Jadi kalau fleksibilitas BLUD tanpa membuat peraturan kepala daerah itu tidak bisa dijalankan. Jadi nanti berlaku peraturan umum. Nah, terus peraturan ini apakah harus dibuat semua? Tidak, jawabannya tidak harus semua. Buat yang akan dilaksanakan. Artinya apa? Buat yang akan difleksibilitaskan. Sebagai contoh misalnya, Pasal 77 di Permendagri 79 mengatakan untuk membuat pengadaan barang dan jasa. Apakah PLUD harus membuat pengadaan barang dan jasa? Kepala daerah, peraturan kepala daerah untuk fleksibilitas pengadaan barang dan jasa supaya tidak mengikuti Perpres 12 tahun 2021. Tidak harus. Tergantung kegunaannya. Maknanya begini, misalnya rumah sakit umum daerah. Perlu nggak peraturan kepala daerah pengadaan berjas? Perlu. Kenapa? Karena apabila dia menggunakan Perpres pengadaan berjas, maka masih terdapat kendala dalam hal kecepatan pelayanan, kecepatan pengadaan. Maka dia perlu membuat, karena di dalam Perpres 12 diatur, misalnya untuk lelang 200 juta, sedangkan uang jasa layanan yang sering digunakan oleh rumah sakit lebih dari 200 juta, bahkan hingga miliaran. Maka dia perlu membuat pengadaan barang dan jasa.
Kemudian misalnya, contoh di puskesmas, apakah perlu? Belum tentu. Kenapa? Karena uang di puskesmas yang diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya hanya di bawah 200 juta. Maka puskesmas tidak perlu membuat peraturan pengadaan barang dan jasa, cukup menggunakan perpres. Nah, jadi bahasanya, coba next, dalam hal peraturan kepala daerah ini adalah, next lagi, nah, ada bahasa pengertian pengecualian yaitu lex specialis decurat legi generali. Penafsiran hukum yang menyatakan hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum. Apa itu maknanya? Maknanya untuk menjalankan fleksibilitas perlu dibuat peraturan kepala daerah untuk mengesampingkan peraturan umum. Jadi kalau ada BLUD tapi tidak akan mengambil atau menjalankan fleksibilitas tersebut, ya gunakan saja aturan umum. Misalnya dalam hal investasi, misalnya UPT, puskesmas, ataupun UPT yang tidak terlalu besar, tidak ada rencana untuk melakukan investasi karena ya memang uangnya nggak ada, atau hanya cukup untuk operasional, ya tidak perlu repot-repot membuat peraturan kepala daerah tentang investasi, wong tidak akan menjalankan. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi, apakah harus membuat seluruh peraturan kepala daerah? Tidak harus seluruh. Buat aturan yang akan dilaksanakan. Artinya yang akan diambil fleksibilitas. Jadi setiap daerah, jumlah aturan kepala daerah yang dibuat untuk fleksibilitas itu berbeda-beda. Yang dikatakan di Permendagri 79 memang ada 16. Tetapi apakah seluruhnya ada 16? Tidak harus. Nah, ini yang nanti bisa didiskusikan. Kalau dilaksanakan, harus. Kalau nggak dilaksanakan, tidak harus. Oke ya, ini yang perlu di-highlight nanti. Oke, next. Nah, itu tadi sekilas tentang BLUD terkait dengan peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan dengan fleksibilitas. Kemudian nah, kita ke inti webinar kali ini, yaitu bagaimana persyaratan dan tantangan yang ada di Pemda. Ada 3 step untuk mengaplikasikan BLUD, yaitu persiapan, penilaian, dan pengesahan. Jadi persiapan ini nanti UPT yang akan BLUD membuat, ya, membuat syarat-syarat, kemudian dinilai oleh Pemda, kemudian disahkan melalui SK. Jadi sebenarnya message yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, untuk menerapkan BLUD itu persiapan, ya, menerapkan BLUD itu sangat mudah sekali. Simple. Ya gimana tidak simpel, kita lihat. Mengajukan dokumen persyaratan, kemudian dinilai. Yang menilai siapa? Menilai Pemda itu sendiri. Yang membLUD-kan, yang mengesahkan siapa? Wali kota atau bupati itu sendiri. Melalui SK. Hanya SK. Jadi untuk menerapkan BLUD itu hanya SK. Ditandai dengan SK. Ya memang nanti pasti ada perdebatan tuh Pak. Kan harus ada perbub tata kelola, perbub SPM, perbub ini, itu, dan sebagainya. Ya memang. Tapi mana dulu yang harus disiapkan? Oke, next. Nah, ini ada 6 prosedur atau tahapan. Satu, lembaga harus ada dulu. Ya, lembaga itu ya lembaganya UPT atau apapun lah, badan daerah, mungkin di SMK ada,
pendidikan, ya, satuan pendidikan. Kemudian kepalanya selaku KPA. Nah, yang ketiga ini yang penting ada pendapatan. Jadi ada pendapatan ya dari masyarakat. Jadi ada pendapatan sisa layanan, kemudian menyusun dokumen dan dinilai. Oke, next. Nah, tiga syarat ini, nah ini kita tidak sempat mungkin untuk membahas secara detail, saya hanya highlight aja di syarat substantif, teknis, administratif. Substantif itu terkait dengan layanan, melayani masyarakat langsung. Kemudian teknis ini ada pendapatan. Simpelnya ada pendapatan, berapa pendapatannya itu nanti ada semacam hitungannya, bisa menopang APBD itu berapa. Kemudian administratif ini, intinya di administratif yaitu membuat dokumen persyaratan yang ini yang akan dinilai oleh tim penilai. Oke, next. Oke, next. Next. Ya, next dulu. Nah, kita skip dulu. Nah, ini syarat admin ini. Ini syarat administratifnya yang akan dinilai ada 6. Kemudian next. Nah, ini prosesnya. Jadi setelah dokumen tadi dan hitungan-hitungan teknis ya tentang sedikit keuangan, berapa potensinya, pendapatan, kemudian dokumen ini yang akan dinilai, 6 dokumen tadi diserahkan ke kepala daerah melalui dinasnya, kemudian dinilai nanti oleh tim penilai. Nah, tim penilai ini ada Sekda, BPKD, Dinas Teknis, Bapeda, Inspektorat Tenaga Ahli. Ini paling sedikit ya. Nah, dokumen ini dinilai. Nah, hasil nilainya itu nanti ada nilai, ada panduannya lah. Nah, ini diterima atau ditolak. Nah, di sini mulai muncul ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Nah, nanti di, di akhir slide ada, tapi ini akan sedikit saya sebutkan. Ini yang terjadi di lapangan. Mohon maaf, tim penilai sendiri banyak yang belum memahami. Karena tim penilai ini kan pemdanya masing-masing. Belum memahami esensinya BLUD. Bahkan pengalaman saya sendiri, sudah turun perintah di kepala daerah sudah memerintahkan bahwa instansi ini, instansi A lah kita sebut, ini harus BLUD. Nah, akan tetapi proses di Pemda melalui proses penilaian ini menjadi sangat lama dan bahkan tidak merekomendasikan. Padahal ini sudah ada perintah. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Harmonisasinya belum terjadi. Padahal kalau kita berbicara tentang PLUD ini perlu adanya harmonisasi antara UPT, dinas, lintas sektor ini supaya harmonis. Kenapa instansi ini harus PLUD? Bagaimana dokumen-dokumen dan sebagainya? Nah, ini harus ada harmonisasi. Bagaimana aturan-aturan yang harus dibuat? Apa dulu yang harus dibuat? Nah, ini terkait dengan harmonisasi. Jadi yang utama yang terjadi di lapangan adalah mengenai harmonisasi antara pelaksana dan stakeholder-stakeholder terkait. 11 tahun pengalaman kita, ini yang paling tahu ternyata kurangnya harmonisasi. Oke, next. Nah, ini sedikit kita rangkum tantangan-tantangan atau bisa kita bilang ya tantangan ya. Ada pemahaman pemerintah daerah terhadap BLUD tadi yang sempat saya katakan. Mindset UPT pun yang ada di UPT pun dalam penerapan BLUD belum sepenuhnya. Masalah prioritas pelayanan. Nah, ini yang menarik ini, komitmen politik dan administrasi. Ini sempat kita buat sebuah penelitian bagaimana adanya faktor kekuasaan dan kepentingan di dalam
penerapan BLUD di sana. Yang sehingga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau sedikit boleh cerita ini di waktu yang singkat ini, saya sendiri pernah membantu BLUD yang di mana seluruh syarat itu sangat memenuhi, terutama keuangan. Nah, yang utama itu kan pendapatannya potensinya bagus, besar lah bahkan. Sangat memenuhi, akan tetapi tidak disetujui menjadi BLUD. Bukan tidak, yang menyetujui siapa? Nah, jadi melalui tim penilai tidak merekomendasikan artinya. Padahal semua dokumen, semua potensi sangat memenuhi syarat dan bagus sekali. Tetapi tidak direkomendasikan oleh tim penilai karena sesuatu hal. Nah, sesuatu hal inilah yang bersifat subjektif. Nah, di sini permasalahan-permasalahan yang di lapangan itu yang sering. Jadi secara objektif adalah penilaian terhadap dokumen dan keuangan. Secara subjektif, ya banyak faktor. Nah, bisa tinggi subjektivitasnya. Oke, next. Nah, regulasi, kebijakan, keterbatasan anggaran, SDM. Wah, ini SDM selalu menjadi poin utama. Nah, nggak ada orang. Sebenarnya kalau kita cermati di dalam pemerintahan itu bukan nggak ada orang, bukan kurang orang ternyata. Tetapi bukan hanya orang yang kurang, jadi ada dua hal untuk memenuhi kebutuhan itu kan kurang atau ditingkatkannya kompetensi. Nah, jadi kompetensinya yang perlu ada peningkatan. Ya kalau di swasta, mohon maaf ya mesti double-double jobnya. Nah, makanya kalau di pemerintah, wah, kalau double job itu kan repot. Nah, makanya dengan BLUD, dapat apa? Oh, nanti gajinya cuma satu dan sebagainya. Makanya di BLUD ada satu fleksibilitas yaitu remunerasi seperti swasta boleh menggunakan mekanisme yang seperti swasta istilahnya. Ya kalau kerjanya lebih ya patut mendapatkan imbalan lebih. Jadi ya BLUD itu kalau bisa dibilang ya semi swasta. Oke, next, udah habis. Ya, mungkin itu sekilas inti webinar kali ini karena memang waktunya hanya sangat singkat. Mungkin kita banyak ke diskusi nanti. Mungkin ini nanti 10 menit atau 5 menit, Mas eh, konsultan saya sedikit menyampaikan sistem apa mengenai dokumennya. Jadi apa sih dokumen tadi? 6 dokumen yang perlu dinilai. Sedikit sistematika. Silakan mungkin 10 menit, Mas. Bisa saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Tito atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada pemaparan materi dari konsultan senior kami ya. Ada Mas Musa, silakan Mas Musa sudah siap dengan materinya. Baik, ya. Oke, Terima kasih. silakan. Ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah Mas Bisa Musa. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa dari tim konsultan Singkor BLUD. Ya, jadi saya pada saat ini akan sedikit menjelaskan terkait syarat administratif yang tadi sudah di spill oleh Pak Tito terkait apa saja dokumen yang akan diajukan oleh UPT untuk proses pengajuan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD itu. Yang pertama ada surat kesanggupan, kemudian ada pola tata kelola, renstra, surat standar pelayanan minimal, laporan keuangan, dan juga
laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja. Yang pertama adalah surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Ya, baik. Untuk surat ini, nanti surat ini akan dibuat oleh Kepala UPT dalam hal ini untuk pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja berdasarkan standar pelayanan minimal yang sudah disusun, kemudian nanti akan diketahui oleh Kepala Dinas dan nanti akan menggunakan beberapa identitas dari Kepala UPT tersebut. Itu. Nah, mungkin ini untuk surat kesanggupan. Kita lanjut saja. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nah, ketika nanti sudah ketika akan menerapkan BLUD, nanti UPT harus membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Seperti itu. Nah, surat bersedia untuk diaudit ini nanti juga akan ditandatangani oleh atau dibuat oleh Kepala UPT, kemudian diketahui oleh Kepala Dinas. Seperti itu. Dan tentunya nanti dalam surat tersebut akan ada identitas dari Kepala UPT dan juga bertindak atas nama UPT-nya. Gitu. Nah, kemudian dokumen yang pertama disusun adalah standar pelayanan minimal. Ya. Jadi sebetulnya untuk yang pertama disusun adalah tata kelola, namun dalam hal ini yang salah satu dokumen yang terpenting adalah standar pelayanan minimal, di mana standar pelayanan minimal ini nanti berisi terkait pertama pendahuluan atau latar belakang mengapa dokumen standar pelayanan minimal ini disusun. Kemudian bab 2 berisikan tentang jenis pelayanan yang ada di UPT tersebut, prosedur pelayanannya, kemudian juga nanti standar pelayanan minimal dalam hal ini contohnya puskesmas ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ nanti berdasarkan standar pelayanan minimal yang diatur oleh kementerian gitu. Nah, kemudian nanti ada juga rencana capaian SPM-nya dalam hal ini kurang lebih 5 tahun. Kemudian nanti akan ada kesinambungan antara SPM dan juga Renstra di bagian bagaimana capaian untuk mencapai standar pelayanan minimal tersebut. Itu. Jadi untuk Renstra ini dibagi dari 5 bab dan inti dari SPM ini adalah di bab 2 dan bab 3 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sekilas untuk SPM. Nah, kemudian kita ke Renstra, tentunya untuk dokumen terpenting di dalam pengajuan PPK BLUD. Yang pertama ada dokumen Renstra di sini, yaitu berisikan terkait perencanaan 5 tahun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Ya, jadi di dalam dokumen Renstra ini nanti akan ada analisis bisnis yang memuat terkait rencana pengembangan layanan, kemudian strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta rencana keuangan. Nah, analisis bisnis ini nanti akan digunakan pada muatan Renstra ini, yang isi Renstra, dokumen dari Renstra tersebut adalah yang pertama ada pendahuluan, latar belakang penyusunan Renstra, kemudian nanti ada gambaran pelayanan puskesmas, dalam hal ini kita contohkan puskesmas. Nanti bab 2 ini isinya adalah profil dari UPT, kemudian nanti terkait peraturan, dasar hukum, dan juga pembentukan, dan lain sebagainya. Dan juga nanti akan ada struktur organisasi UPT dan juga ada struktur organisasi BLUD, seperti itu. Nanti juga akan dijelaskan di situ terkait tupoksi dari BLUD-nya, seperti itu. Nah, jadi untuk Renstra ini memang gabungan dari tata kelola dan juga SPM dan laporan keuangan seperti itu. Karena nanti di situ akan memuat terkait keuangan, kemudian juga gambaran organisasi dan juga apa yang akan dicapai pelayanan standar pelayanan minimal, apa yang akan dicapai di dalam dokumen Renstra juga akan tertuang. Kemudian bab 3 akan ada analisis bisnis. Nah, analisis bisnis ini terkadang akan biasanya menyulitkan UPT dalam hal bagaimana mereka melakukan analisis bisnis kalau tidak ada konsultan yang seperti itu. Jadi dalam hal analisis bisnis biasanya UPT itu memerlukan konsultan untuk lebih objektif dalam menilai analisis bisnis yang ada di UPT, baik itu secara internal maupun kondisi eksternalnya seperti itu. Kemudian tentu ada visi misi dalam Renstra yang nanti akan ada strategi dan arah kebijakan yang berkesinambungan dengan analisis bisnisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Renstra memang dalam dokumen pengajuan ini adalah nilainya paling besar dan juga tingkat kesulitannya paling tinggi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, dia berisi seluruh rangkuman 5 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh UPT. Kemudian selanjutnya adalah pola tata kelola. Nah, pola tata kelola ini merupakan
sebetulnya adalah dokumen kunci. Kenapa saya bilang dokumen kunci? Karena dengan disahkannya perkada tata kelola, maka dapat dikatakan bahwa UPT tersebut sudah sah secara hukum bisa melakukan pola tata kelola keuangan BNI. Jadi yang menjadi sah di mata hukum adalah ketika perkada tata kelolanya BLUD sudah disahkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, adapun isi dari tata kelola sendiri adalah yang pertama ada kelembagaan, struktur organisasi UPT, dan juga ada struktur organisasi BLUD, kemudian ada prosedur kerja yang tentunya sesuai dengan standar dari UPT masing-masing, seperti itu. Kemudian ada pengelompokan fungsi antara fungsi pelayanan dan juga fungsi pendukung seperti administrasi dan lain sebagainya. Itu nanti dipisahkan di dalam dokumen tata kelola. Kemudian nanti ada juga pengelolaan SDM dari mulai perekrutan hingga dengan mohon maaf pemecatan seperti itu. Karena dalam BLUD UPT yang sudah menerapkan BLUD dapat melakukan rekrut karyawan BLUD itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk isi dari tata kelola, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang mengapa UPT menerapkan BLUD, kemudian juga nanti dan juga ada latar belakang mengapa dokumen pola tata kelola disusun, kemudian bab 2 adalah menjelaskan terkait kelembagaan. Nah, nanti di kelembagaan ini nanti isinya adalah struktur organisasi, saat UPT-nya seperti apa, struktur organisasi UPT dan juga struktur organisasi BLUD-nya seperti itu. Ada pemimpin BLUD, kemudian nanti ada pejabat keuangan dan juga ada pejabat teknis. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur kerja. Nanti di situ juga ada SOP yang akan menerangkan bagaimana prosedur kerja setiap bagian teknis dan juga bagian pendukung. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pengelompokan fungsi yang logis seperti pemisahan tadi antara fungsi administrasi dan juga ada fungsi pelayanan seperti itu. Kemudian ada pengelolaan SDM yang sudah saya jelaskan di mana dari tahap rekrutan hingga tahap pemecatan seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini tentunya perlu disusun untuk proses penerapan BLUD, di mana merupakan bagian yang kadangkala menjadi kendala utama dalam hal penyusunannya, karena biasanya UPT dalam hal ini misalkan contohnya puskesmas itu karena basic dari orang-orang puskesmas adalah kesehatan, jadi mereka akan sedikit kesulitan untuk penyusunan laporan keuangan. Padahal laporan keuangan ini ada 5 yang perlu disusun. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada neraca. Nah ini sudah mulai agak berat. Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah 5 laporan keuangan ini yang nantinya akan dinilai oleh tim penilai dan tentu harus sesuai dan berkesinambungan antara laporan realisasi anggaran hingga nanti catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dia nanti yang perlu menjadi sedikit PR ketika basicnya bukan bidang keuangan seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, tentunya ketika sudah 6 dokumen persyaratan BLUD itu sudah disusun, yang terakhir adalah membuat surat permohonan menerapkan BLUD. Ya, surat permohonan ini nanti akan disusun oleh kepala UPT yang akan menuliskan adalah surat permohonan ini dilampirkan oleh 6 laporan syarat administrasi BLUD yang akan ditandatangani oleh kepala UPT dan akan diketahui oleh kepala dinas seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sudah semuanya disusun, nanti yang terakhir adalah menyusun permohonan dan akan diajukan ke dinas kesehatan, dan kesehatan akan mengajukan ke pada Pemdanya seperti itu Bapak. Ya, ya kurang lebih itu adalah syarat administratif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Musa dan terima kasih juga atas pemaparannya Bapak Tito. Baik, kita akan masuk ke eh, susunan acara selanjutnya ya, yaitu di sesi tanya jawab. Ini jika saya lihat ini sudah ada nih yang bertanya di kolom chat. Baik, sudah ada yang sangat antusias nih untuk bertanya di kolom chat. Sudah ada 3 pertanyaan. Baik, boleh dibantu share screen untuk pertanyaan yang sudah dikolek agar bisa kami bantu bacakan dan dibantu jawab oleh narasumber kami pada siang hari.
Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini akan saya ambil 2 teratas. Nanti untuk sisanya mungkin bisa akan dibantu jawab saat proses pengiriman materi. Baik, yang pertama ini kepada Bapak Tito mungkin bisa dibantu untuk menjawab dari Ibu Santi Puspita Mhm. Sari dari BPKP. Mohon penjelasan untuk BLUD yang akan menjadi BLUD penuh. Penyusunan rencana bisnis sesuai Mendagri adalah menggunakan teknik analisis bisnis. Namun sebagai UPTD Dinkes, MK mewajibkan menyusun Renstra menjadi kewajiban Dinkes. Hal ini menjadi membingungkan untuk BLUD itu sendiri karena seolah-olah ada 2 Renstra. Bagaimana seharusnya Bapak? Monggo. Oke, ini coba sekalian nomor 2 ya. Sepertinya berhubungan juga ya. Renstra yang ditampilkan penyusunan PLUD, Renstra Dinas atau Renstra UPT itu sendiri. Kemudian yang ketiga tampaknya hampir sama. Renstra yang menerapkan PLUD sesuai Permendagri 79 atau setelah terpisah. Ya, jadi eh, penjelasan pertama, dalam Permendagri 79 2018 sebagai pengganti Permendagri 61 2007, di mana ada PLUD penuh dan PLUD bertahap. Untuk Permendagri 79, karena mencabut Permendagri 61, jadi tidak ada lagi PLUD penuh dan bertahap. Hanya ada PLUD atau tidak PLUD, seperti itu. Nah, kemudian perubahan yang juga terjadi dalam Permendagri 61 ke 79 yaitu dalam hal pembuatan retra. Jadi awalnya di Permendagri 61 RSP, kemudian menjadi Renstra. Nah, Renstra yang dimaksudnya adalah Renstra dari UPT PLUD yang akan UPT yang akan menjadi PLUD. Jadi berisikan bagaimana rencana strategi pencapaian 5 tahun ke depan apabila Anda menjadi PLUD. Ya, jadi singkatnya itu adalah rencana strategi menerapkan UPT PLUD untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja keuangan dengan memanfaatkan fleksibilitas. Nah, jadi terpisah dengan Renstra Dinas. Jadi memiliki Renstra sendiri. Jadi Renstra, karena apa? Karena nanti UPT PLUD itu ya, yang bersifat koalisi itu kan dia ya kalau simulasinya itu kan setengah kakinya ada di APBD atau publik, setengah kakinya seperti apa namanya private. Nah, jadi harus ada strategi sendiri. Tentunya tetap mengikuti rencana dinas, arahan dari dinas. Apa? Nah, ini mengikuti itu artinya ya capaian-capaian pelayanannya tentunya sesuai dengan arahan dari dinas dan RPJMD. Hanya nanti karena menjalankan sendiri memiliki istilahnya manifest langsung, nah, maka UPT PLUD yang akan melakukan PLUD harus membuat Restra dan itu dibuat setiap 5 tahun sekali seperti layaknya BUMD, Rusda. Jadi nanti kalau bukan hanya syarat ini, jadi nanti kalau restranya masanya habis, ya harus buat lagi untuk menjalankan organisasi PLUD itu sendiri. Mungkin itu Mbak Sulis. Monggo silakan hari ini. Mudah-mudahan masih banyak waktu tadi. Enggak, baik. Terima kasih Bapak. Ini akan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya. Monggo, yang tadi kayaknya sudah ada yang raise hand. Boleh open mic, Bapak Ibu. Baik, Baik, Mbak. Ya, monggo silakan. baik, terima kasih Mbak Sulis. Ya, Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin kami dari Provinsi Sumatera Barat, Pak. Kebetulan saya bertugas di subbagian BLUD di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jadi beberapa tahun ini kami juga sudah memfasilitasi terkait pendirian BLUD di Provinsi Sumatera Barat di berbagai bidang, ada kesehatan, pendidikan, kemudian pangan, lingkungan hidup, dan yang kemarin itu juga mengajukan di bidang
rencananya ini di bidang BPSDM Pak gitu. Jadi memang Hmm. yang menjadi persoalan kami pada saat penilaian sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, ini untuk penilaian dulu, Pak, untuk Renstra. Nah, untuk Renstra itu memang untuk pencantuman tahun Renstra itu, apakah kita tetap menggunakan, jadi tahun Renstra itu misalnya dia dinilai di tahun ini, 2024, berarti dihitung 2024 sampai 2045, 6, 7, 8 gitu. Apakah seperti itu atau kita harus mengikuti tahun Renstra sesuai dengan RPJMD gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita penilaian untuk menerapkan BLUD ini, apakah untuk SDM UPTD yang kita nilai ini SDM existing atau SDM yang memang harus dipenuhi gitu Pak. Jadi maksudnya terkadang di sekolah-sekolah yang ingin mengajukan misalnya SMK gitu. SMK itu untuk pejabat pengelolanya itu terkadang minim Pak gitu. Misalnya untuk persyaratan kalau dia untuk pejabat keuangan harus PNS gitu, harus ASN. Nah, sedangkan di sekolah itu tidak ada, misalnya seperti itu. Jadi, apakah yang kita nilai itu memang kondisi existing saja, atau yang bisa kita tetap nilai itu apa dia layak untuk BLUD, tapi dengan kondisi yang ada seperti itu gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ini terkait mungkin terkait aturan-aturan yang memang apa ya dibilang bertentangan dengan Permendagri 79 ada juga Pak. Seperti misalnya dengan ada aturan terkait PP 49 2018, kemudian juga sekarang yang terbaru Undang-Undang 20 2023 tentang ASN bahwa eh, dilarang untuk merekrut tenaga di luar ASN dan P3K gitu. Nah, memang yang dibunyikan di sana memang dibolehkan tenaga profesional. Tapi ini menjadi persoalan sebenarnya gitu bagi UPTD, bagi BLUD yang ada. Karena kita tahu sendiri kalau BLUD ini Pak memang 80% itu non ASN, non P3K gitu. Mau itu di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Mungkin itu dari kami sementara Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi yang saya tahu tentang Restra ya. Jadi betul sekali, memang Restra mengikuti RPJMD dan Dinas. Akan tetapi dalam pembentukan PLUD, jadi PLUD tadi itu kan kakinya, jadi dia itu tetap ya kayak makhluk hidup di dua alam, Bu. Alam APBD, yaitu UPT, dan BUMD. Jadi tetap dibuatnya adalah 5 tahun ke depan. Yang namanya Renstra itu kan rencana strategi. Tentunya melihat arahan. Nah, kalau memang RPJMD-nya habis, ya tentunya nanti kalau ada update lagi ya harus ikut update seperti itu. Jadi kita buat 5 tahun nih tadi 2024 sampai 2029 ya berarti ya. 29 5 tahun. Nah, terkait dengan tadi mungkin SDM dan sebagainya. Jadi dalam Renstra ini kan memang menceritakan, nah, kalau kita hubungan dulu 4 dokumen lainnya ya, ada tata kelola, ada SPM, ada Renstra. Jadi kita harus menceritakan existing dan kemudian apabila ini dijalankan dengan PUD, peningkatan pelayanan yang akan dicapai seperti apa, membutuhkan SDM seperti apa, berapa, dan kompetensi tentunya. Nah, dalam pemenuhan SDM inilah yang jadi pemenuhan untuk peningkatan pelayanan tentunya harus ditingkatkan kapasitasnya, Bu. Kapasitas SDM, kapasitas sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, di situ yang akan tercermin. Jadi kalau accident sekarang sebelum PLUD misalnya capaiannya kalau kita ambil secara nilai lah, misalnya capaiannya 15. Nah, bagaimana untuk mencapai 30? Nah, tentunya ada peningkatan kapasitas. Kapasitas SDM misalnya terkait dengan jumlah ataupun kompetensi. Nah, di situ digambarkan. Nah, ujungnya nanti di program dan kegiatan pastinya selama 5 tahun. Jadi rencana kalau sudah PLUD ceritanya gitu. Nah, sehingga sebenarnya dalam membuat dokumen itu jadi teman-teman harus paham dulu PLUD dengan dengan pelayanan kinerja keuangan, terus PLUD itu fleksibilitas apa yang harus dimanfaatkan sehingga untuk meningkatkan pelayanan tadi dengan cara PLUD itu 5 tahun itu seperti apa. Jadi bukan hanya APBD tapi dengan cara PLUD sehingga ada program kegiatan sampai ke hitungan keuangannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi
terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan apa tadi? Yang Pak Sulis? Terkait PP 49 dan Undang-Undang Oh ya, yang terbaru, nah Pak. Ya. betul. Jadi terkait SDM itu memang terjadi perdebatan. Tapi gini Bu, dalam BLUD masalah tata aturan hukum yaitu terkait pengecualian yang saya akan sempat sampaikan mengenai lex spesialis, lex generalis. BLUD itu bersifat khusus sehingga apabila BLUD memiliki peraturan kepala daerah yang dalam hal pengangkatan pegawai dan sebagainya, ya bisa dilaksanakan. Nah, ini memang akhirnya kembali kepada keberanian. Karena memang kebutuhannya yang penting harus bisa mengalokasikan sesuai dengan analisa beban kinerja. Tentunya tidak asal ya Bu ya perekrutannya. Karena BLUD ini memang kan setengah publik, setengahnya BUMD dan setengahnya private, sehingga memang banyak orang profesional yang dibutuhkan di sana. Sebagai contoh, ada suatu rumah sakit daerah yang 90% itu pegawainya non ASN. Jadi ya ini yang memang jadi perdebatan. Jadi seharusnya yang dikatakan oleh Permenpan itu ya tidak berlaku untuk BLUD karena BLUD memiliki aturan khusus itu sendiri. Lex spesialis, lex generalis. Jadi kalau dia nggak ngikuti lex generalis karena dia difleksibilkan dalam SDM ya lex spesialisnya yang harus dikedepankan. Mungkin itu Bu. Izin sedikit lagi, Pak, ini. Yang menjadi kendala kita pada saat kita menyusun peraturan gubernur tentang apa SDM ini, Pak. Karena kan kalau penyusunan peraturan gubernur kita akan diharmonisasi oleh Kumham ini, Pak. Nah, Ya, yang menjadi persoalan kami di daerah itu, Pak. Pada saat harmonisasi produk hukum itu pasti berbenturan dan mereka tidak akan mengeluarkan surat selesai khususnya untuk SDM ini, Pak. Karena memang tidak hanya di provinsi, untuk kabupaten kota yang kami hadiri juga untuk rapat harmonisasi ini itu jadi menjadi kendala juga bagi kabupaten kota. Jadi memang ini menjadi persoalan bersama sebenarnya, Pak. Persamaan persepsi sebenarnya juga dengan Kemenkumham. Mungkin itu aja, Pak. ya, betul. Itu yang tadi sudah saya masukkan sebagai tantangan Bu harmonisasi. Hmm. Ini itu ya terkait dengan subjektivitas juga. Jadi memang harus ada harmonisasi. Iya. Bagaimana meyakinkan bahwa ya istilahnya ini memang harus ditambahin pegawainya, tapi kalau hanya mengandalkan ASN, tentunya bebannya ada di APBD dan negara. Padahal konsep utama BLUD bagaimana mengurangi beban APBD. Iya, Itu betul. ya itu memang tantangan bersama yaitu harmonisasi. Terima kasih Bu. Baik, makasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu Putri ya atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa menghubungi nomor yang sudah kami cantumkan di chat ya untuk mendapatkan sosialisasi lebih detail terkait dengan kebutuhan dari instansi Ibu Putri. Baik, terima kasih Bapak Tito untuk sesi tanya jawabnya. Ini karena masih ada sedikit waktu Bapak Tito, kami masih ada 2 pertanyaan tersisa. Oh, ada 3 pertanyaan tersisa. Ini akan dibantu share screen untuk pertanyaannya. Oke, Mungkin boleh. nanti bisa dijawab. Ya, baik. Nah, berikut Bapak Tito ada 3 pertanyaan dari Bapak Eka Budi Yulianto ya. Ini izin bertanya, apabila suatu UPTD diusulkan menjadi BLUD, tetapi kondisi neraca keuangan tidak berimbang, anggaran operasional tidak mencukupi dan SDM terbatas, bagaimana peluang untuk lulus penilaian dan apa solusinya jika tidak lulus? Ya, oke. Jadi dalam BLUD ada satu ya tadi yang seperti saya katakan di keuangan adanya perimbangan betul sekali. Jadi menyeimbangkan antara APBD dengan jasa layanan. Terus adakah ada persentasenya, Pak? Persentase jasa layanan mampu apa namanya eh, mampu istilahnya menggantikan APBD ya. Jadi berapa persen persentasenya untuk operasional maksud saya.
Ini benar untuk anggaran operasional. Jadi apakah mencukupi atau tidak? Ini pertanyaannya bukan pernyataannya nanti bukan cukup atau enggak. Nah, tetapi ada penilaian. Nah, bahkan di kesehatan sudah dikeluarkan instrumen penilaian ya, dokumen penilaian termasuk di keuangan. Jadi ada penilaian. Jadi gini, Pak. Misalnya dalam UPT biasa ini kan ada 100% APBD menggunakan APBD. Kemudian dengan BLUD jasa layanan tadi berapa persen dinilai? Ya jasa layanan itu retribusi lah. Ternyata misalnya belanja ya, belanja operasionalnya 1 miliar. 1 miliar. APBD 1 miliar. Terus dicek retribusinya, UPT tersebut retribusinya cuma 200 juta. Berarti berapa itu? 200 dibagi 1 miliar, itu berarti cuma 20% ya. Nah, sehingga pernyataannya adalah UPT ini hanya mampu apa namanya operasionalnya hanya mampu untuk menalangi belanja operasional sebesar 20%. Nah, pertanyaannya, ya, apakah ini bisa BLUD atau tidak? Apakah terus tidak bisa BLUD? Belum tentu. Kita lihat potensinya. Adakah potensi untuk peningkatan pendapatan jika ini di BLUD-kan? Nah, potensi keuangan itu ada dilihat dari target pasar, target market. Makanya kan menggunakan teknik analisa bisnis ya, di analisa SWOT dan sebagainya, target pasarnya berapa, bagaimana tarifnya, dan sebagainya. Ternyata dalam hal kajian, kalau kita namakan kajian studi kelayakan, ini 2 tahun ke depan jika di PLUD-kan, pendapatan bisa kita tingkatkan ini dengan cara apa? Mungkin perubahan tarif, ya, penyesuaian tarif, peningkatan pelayanan dan sebagainya, mencapai nilai 40%. Nah, disitulah yang di, di apa namanya direkomendasikan atau dipertimbangkan gitu. Jadi bukan hanya existing. Kalau existing, puskesmas se-Indonesia itu nggak ada yang jadi PLUD. Kenapa puskesmas di se-Indonesia itu jadi PLUD? Itu 2014 karena ada BPJS, ada kapitasi. Karena ada kapitasi, adanya uang yang dikelola, maka di PLUD-kan. Sebelum 2014 nggak ada puskesmas yang jadi PLUD, uang puskesmas nggak ada duit. Nah, di situ. Sehingga sekarang yang dorongan-dorongan ke depan ini ya memang potensinya yang perlu dicek dulu. Jadi bukan hanya existing. Oke, kemudian yang selanjutnya penyusunan tata kelola. Struktur organisasi sama dengan struktur organisasi yang sudah ada pada UPT sebelumnya. Ada perbedaan, Bapak. Jadi ada yang intinya tata kelola, isinya adalah struktur organisasi sebelum dan setelah PLUD. Nah, setelah PLUD nanti ada ya pemimpin PLUD, pejabat dan pejabat teknis. Oke, terus yang ketiga, puskesmas kami sedang berproses memenuhi syarat administrasi, mohon pencerahannya struktur organisasi itu berdasarkan apa? Struktur organisasi lama. Nah, ini nyambung yang ke atas, jadi ada perbedaannya antara struktur sebelum dan sesudah. Sesudah itu nanti sudah PLUD itu apa saja tambahannya itu ada pemimpin PLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Dan nanti kalau secara detail bisa menghubungi Mbak Sulis lebih lanjut. Mungkin itu Mbak Sulis penjelasannya. Monggo, Baik, terima ada kasih. waktu tidak silakan. Baik, terima kasih sekali ya Bapak Tito untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena sudah terjawab, seharusnya kan cuma ada 4 ya Bapak Ibu ya. Tapi ini karena seru sekali, sangat antusias, jadi sudah ada 7 pertanyaan yang sudah dibantu jawab oleh Bapak Tito atau narasumber kita pada siang hari ini. Jadi sudah masuk ke acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu di pengumuman 3 peserta terpilih yang berhak mendapatkan merchandise dari Sinkorbel UD. Baik, siapa saja yang beruntung?
Baik, yang pertama, ya, selamat kepada Ibu Putri Fitria dari Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Utara, kemudian Ibu Santi Puspitasari dari BPKP, dan juga Bapak Eka Budi Yulianto. Baik, silakan bisa langsung menghubungi nomor yang sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan nama dan juga alamatnya agar bisa kami kirimkan untuk merchandise dari Senkor PLUD. Begitu. Dan juga bisa diinformasikan juga asal instansinya ya secara detail di alamat pengirimannya agar bisa sampai dengan selamat untuk giveaway-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke acara penutupan, ini dari tim kami akan ada sedikit informasi tambahan terkait dengan produk yang ada di Sinkor BLUD. Kepada Mas Angga, kami persilahkan. Monggo Mas Angga. Baik, Mbak Sulis, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angga selaku dari Partnership Sinkor BLUD, izin untuk menginformasikan beberapa pelayanan yang kami miliki. Yang pertama, kami memiliki layanan berupa sosialisasi dengan tema harmonisasi BLUD antar lintas sektor. Karena sepengalaman dari kami konsultan BLUD itu ada beberapa kendala di instansi terkait persepsi yang berbeda-beda antar lintas sektor yang menyebabkan di antaranya yaitu implementasi BLUD yang kurang maksimal sehingga instansi-instansi yang sudah menerapkan BLUD itu tidak bisa menikmati atau menjalankan fleksibilitas yang seharusnya. Jadi dari Sinkor Indonesia memberikan pelayanan sosialisasi terkait harmonisasi BLUD antar lintas sektor. Kemudian kami juga memiliki beberapa pelayanan yang diantaranya yaitu layanan pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD, kemudian layanan penyusunan dokumen persyaratan BLUD, kemudian layanan penyusunan dokumen kelayakan studi. Berikut rincian dari layanan pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD. Untuk layanan ini didampingi secara hybrid selama kurang lebih 3 bulan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu assessment. Di langkah pertama, asesmen dilakukan untuk menggali informasi seputar situasi, kondisi, dan kebutuhan instansi Prablut. Kemudian langkah kedua, penyampaian materi dan penyerahan template dokumen. Penyampaian materi terkait dengan pengertian alur dasar hukum BLUD, persyaratan permohonan, penilaian dan penetapan BLUD, serta penyerahan template dokumen penyusunan dokumen administratif BLUD. Untuk langkah ketiga, pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD. Kami akan mendampingi dalam penyusunan dokumen administratif BLUD seperti surat kesanggupan meningkatkan kinerja, surat bersedia di audit, dokumen pola tata kelola, dokumen standar pelayanan minimal, dokumen rencana strategis, dan laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Untuk langkah keempat yaitu pendampingan pengajuan penerapan BLUD ke kepala daerah. Untuk langkah keempat ini nanti dokumen direview sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981 tentang modul penilaian dan penetapan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2019. Langkah kelima yaitu hasil review dan penilaian dokumen administratif BLUD. Di langkah ini kami akan menyerahkan hasil review dan penilaian berupa review note dan cover letter oleh tim konsultan atau atas penyusunan dokumen administratif BLUD yang dibuat oleh klien. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu review dokumen administratif BLUD. Jadi sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan. Dalam pelayanan ini, review dokumen administratif BLUD dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama, review ini merupakan review awal dokumen administratif yang disusun oleh klien. Kemudian untuk review yang kedua merupakan review lanjutan dari review pertama yang disusun oleh klien. Kemudian review ketiga yaitu review terakhir dokumen administratif yang disusun oleh klien. Kemudian untuk layanan kedua yaitu
rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dokumen dilakukan secara hybrid selama kurang lebih 3 bulan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu asesmen. Jadi untuk asesmen sama seperti langkah di pelayanan sebelumnya. Kemudian langkah kedua yaitu ada penyusunan dokumen administratif. Jadi di langkah kedua ini kami melakukan penyusunan dokumen administratif BLUD seperti surat kesanggupan meningkatkan kinerja, surat bersedia di audit, dokumen pola tata kelola, dokumen standar pelayanan minimal, dokumen rencana strategis, dan laporan keuangan oleh tim konsultan kami. Kemudian langkah ketiga yaitu pemaparan hasil dokumen administratif BLUD yang kami susun. Jadi di langkah ketiga ini kami akan memaparkan hasil dokumen administratif BLUD dilakukan secara bertahap, yaitu pemaparan hasil awal dan hasil akhir. Kemudian langkah keempat yaitu penyerahan hasil dokumen administratif BLB sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan BLUD. Di pelayanan ini juga ada 3 tahap review dokumen. Yang pertama merupakan pemaparan hasil penyusunan awal dokumen administratif dan review ini diisi oleh klien. Kemudian review kedua merupakan pemaparan hasil revisi penyusunan dokumen administratif setelah pemaparan pertama dan review isi dokumen oleh klien. Kemudian review yang terakhir merupakan pemaparan hasil akhir penyusunan dokumen administratif. Kemudian untuk rincian layanan yang selanjutnya yaitu penyusunan dokumen kelayakan studi. Untuk layanan ini kami akan mendampingi secara hybrid selama kurang lebih 3 bulan dengan langkah-langkah yang pertama, asesmen. Asesmen dilakukan dengan menggali informasi seputar situasi, kondisi, dan kebutuhan instansi secara online maupun offline. Kemudian langkah kedua yaitu analisis aspek kajian kelayakan. Analisa yang diperhatikan dalam kajian kelayakan di antara lain yang pertama ada aspek layanan, aspek manfaat, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek keuangan. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu penyusunan dokumen kajian kelayakan. Kami akan melakukan penyusunan dokumen kajian kelayakan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa dari aspek-aspek pada kajian kelayakan. Kemudian di langkah keempat yaitu pemaparan hasil penyusunan dokumen kajian kelayakan. Dari pemaparan hasil dokumen kajian kelayakan, kami akan menyampaikan hasil analisis kajian kelayakan oleh tenaga ahli kami dan menyerahkan dokumen kajian kelayakan kepada klien. Kemudian langkah keempat yaitu langkah yang terakhir, yang kelima yaitu menyerahkan hasil dokumen kajian kelayakan. Penyerahan hasil dokumen kajian kelayakan kepada klien. Pemaparan hasil dilakukan secara bertahap di antara lain. Yang pertama yaitu pemaparan hasil pertama merupakan pemaparan hasil penyusunan awal kajian kelayakan dan review dokumen oleh klien. Kemudian untuk pemaparan hasil di antara merupakan pemaparan hasil revisi penyusunan kajian kelayakan setelah pemaparan pertama dan review isi dokumen oleh klien. Kemudian untuk pemaparan hasil akhir merupakan pemaparan hasil akhir penyusunan kajian kelayakan. Sekian dari informasi pelayanan yang kami miliki. Jika dari Bapak Ibu saat ini instansi yang sedang menerapkan BLUD, kami dengan senang hati untuk membantu Bapak Ibu dalam penyusunan dokumen dengan layanan-layanan yang kami informasikan sebelumnya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada MC Mbak Sulis. Silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya ya Mas Angga. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang memang memiliki kendala mungkin dalam proses penyusulan BRUD, mungkin bisa menghubungi kami di nomor yang sudah kami informasikan di kolom chat ya, agar bisa kami bantu nih untuk sosialisasi secara private begitu, agar bisa tahu kebutuhannya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik.
Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sosial media Instagram kami di @sinkor.blud karena akan ada informasi menarik seputar manajemen keuangan serta ada kuis berhadiah di setiap bulannya. Jadi nanti jika beruntung, Bapak Ibu berhak mendapatkan hadiah menarik dari kami. Tidak lupa untuk evaluasi dan juga perencanaan yang lebih baik di acara kami selanjutnya. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi formulir feedback di acara untuk acara ini ya. Bapak Ibu bisa mengakses linknya di kolom chat yang sudah kami kirimkan ya. Di situ bisa diisi melalui link evaluasi atau feedback untuk Sintok webinar pada siang hari ini. Baik, sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Sintalk karena saat ini kami sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber atau speaker kita pada siang hari ini, Bapak Tito yang sudah memberikan banyak sekali ilmu ya dan pengetahuan pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat positif kepada kita semua dan juga terima kasih kepada Mas Musa juga sudah meluangkan waktu untuk menambahkan materi pada siang hari ini. Uh, Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan saya Sulistiani mewakili tim yang bertugas untuk webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Saya Sulis, selaku MC, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.